time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Halfatul Musfiro. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah kelas 3 BKY. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat ilmu, yang dimana saya disuruh menjelaskan tentang suatu objek yang kita lihat dan itu menarik bagi kita. Pada kelas outdoor kemarin, saya memilih objek yaitu tentang Yaps, benar, tentang kuda kepang. Sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kuda kepang. Jadi, kuda kepang ialah suatu benda atau alat yang biasanya digunakan oleh penari tradisional Jawa, yaitu jaranan yang terbuat dari rotan atau kayu yang dianyam kemudian menyerupai kuda. Nah, jadi di sini aku akan menjelaskan kuda kepang secara subjektif, objektif, nilai lokal, nilai Islamnya, etika, dan secara estetika. Filosofi kuda kepang sendiri dikenal sebagai kuda lumping yang dalam perspektif filsafat ilmu dapat dipahami melalui kajian simbolik, epistemologis, dan ontologis yang berkaitan dengan budaya, pengetahuan, dan realitas yang dimanifestasikan dalam tradisi tersebut. Selanjutnya, aku akan menjelaskan dari poin-poin tersebut tadi. Yang satu itu subjektif, objektif, nilai lokal, nilai Islam, etika, dan estetikanya. Yang pertama, yaitu kuda kepang menurut subjektif. Subjektivitas kuda kepang merujuk pada bagaimana masyarakat yang terlibat dalam tradisi ini memahami dan memberikan makna terhadap objek yang terlibat dalam pertunjukan. Penilaian subjektif ini didasarkan pada pengalaman, keyakinan, dan emosi individu maupun kelompok. Kemudian di bagian subjektif itu ada beberapa poin, yaitu makna simbolik dan pengalaman pribadi. Dalam makna simbolik bagi pelaku dan penonton, kuda kepang dapat dianggap sebagai representasi semangat kepahlawanan, mistisisme, atau perlawanan terhadap kekuatan yang lebih besar. Misalnya tuh kuda kan melambangkan kekuatan, keberanian, kebenaran, dan hubungan dengan dunia supranatural. Selanjutnya yaitu pengalaman pribadi. Setiap individu, terutama yang mengalami trans atau kerasukan, memiliki pemaknaan yang berbeda tergantung pada latar belakang, keyakinan, dan pengalamannya. Kemudian yang kedua. Jadi yang kedua ini yaitu secara objektif. Penilaian objektif kuda kepang melibatkan elemen yang dapat diobservasi dan diterima secara umum tanpa dipengaruhi oleh preferensi individu. Lalu di dalam penilaian objektif ini juga mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada struktur seni, yang kedua ada fungsi sosial, dan yang ketiga ada kaitannya dengan historis. Yang pertama, struktur seni. Jadi, pertunjukan kuda kepang memiliki pola gerakan, irama musik, dan tata busana yang dapat diamati dan dikategorikan secara struktur. Yang kedua, fungsi sosial. Secara objektif, kuda kepang berperan sebagai medium untuk memperkuat identitas, budaya, mempererat solidaritas masyarakat, dan melestarikan tradisi. Kemudian yang ketiga itu ada kaitannya dengan historis. Kuda kepang juga dapat dianalisis dari perspektif sejarah, di mana tradisi ini berkembang sebagai bagian dari budaya Jawa yang mencerminkan nilai-nilai agraris dan animisme sebelum dipengaruhi oleh agama-agama besar. Yang ketiga itu kuda kepang secara etika dan estetika. Secara etika, kuda kepang memiliki dua aspek juga, yaitu hubungan manusia dengan dunia supranatural dan nilai kolektif. Jadi, di hubungan manusia dengan dunia supranatural ini, kuda kepang mengajarkan etika dalam berinteraksi dengan dunia gaib. Para pelaku itu diharapkan untuk menghormati makhluk spiritual yang dianggap hadir dalam pertunjukan.
Lalu penilaian secara estetika. Di dalam penilaian secara estetik, kuda kepang juga memiliki dua aspek, yaitu keindahan gerak serta musik dan busana. Yang pertama, keindahan gerak. Tarian kuda kepang dipenuhi dengan gerakan yang dinamis, ritmis, dan simbolis yang dianggap mencerminkan keindahan dan harmoni. Yang kedua yaitu aspek tentang musik dan busana. Musik gamelan yang mengiringi pertunjukan dan kostum para penari dirancang untuk memberikan pengalaman estetis yang memukau, menguatkan aspek visual dan auditori dari tradisi ini. Yang terakhir yaitu penilaian kuda kepang secara nilai lokal dan nilai Islam. Kuda kepang sebagai tradisi lokal yang syarat unsur mistis telah beradaptasi dengan nilai-nilai Islam melalui proses akulturasi. Jadi di proses akulturasi ini ada beberapa aspek juga, yaitu yang pertama asimilasi nilai spiritual, yang kedua pergeseran makna, yang ketiga tentang peningkatan moral, dan yang terakhir nanti ada kesimpulan. Yang pertama, asimilasi nilai spiritual. Dalam asimilasi nilai spiritual, konteks Islam, tradisi ini sering diarahkan untuk menegaskan nilai-nilai tauhid. Ritual-ritual yang dianggap berlebihan untuk menyimpang, seperti persembahan pada makhluk halus, mulai diganti dengan doa dan zikir. Yang kedua, ada pergeseran makna. Jadi, kuda kepang yang semula memiliki unsur animisme mulai dikontekstualisasikan sebagai simbol keberanian dan perjuangan dalam perspektif Islam. Misalnya tadi ya, kuda itu adalah hewan yang digunakan para nabi dalam perjuangan. Yang terakhir ada peningkatan moral, di mana nilai-nilai estetik Islam seperti disiplin, kerja keras, dan rasa syukur dapat ditemukan dalam makna filosofis dari pertunjukan ini, yaitu tari tradisional kuda kepang. So, untuk kesimpulannya yaitu kuda kepang bukan hanya seni tradisional, tetapi juga medium yang kaya akan simbolisme subjektif, objektif, etika, estetika, dan akulturasi nilai lokal dengan nilai Islam. Di perpaduan ini menjadikan kuda kepang relevan sebagai bagian dari warisan budaya yang mampu menjembatani tradisi lokal dan agama-agama dalam harmoni. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.